Puji nama Tuhan, Shalom sahabat doa dan sahabat iman, di mana saja berada, Tuhan memberkati kita semua. Saya ingin menyampaikan tema renungan pada minggu ini, yaitu mari berdoa. Saya ambil untuk menguat tema ini, saya ambil ayatnya dari Markus pasal 1 ayat 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Markus pasal 1 ayatnya yang ke-35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi. Mari baca bersama-sama ayat ini berkata, dan berdoa di sana. Saat ini kita hidup dengan konsep yang sudah berbeda. Walaupun kita baru melewati 1 tahun lebih ada di dalam suasana pandemi, tetapi pandemi mampu mengubahkan akan konsep yang biasa kita lakukan. 1 tahun kita dibiasakan untuk beribadah secara online. Pada 1 tahun yang lalu, kalau di antara sahabat ada yang suka ke gereja untuk berdoa, tiba-tiba sekarang tidak lagi ada untuk berdoa dalam pertengahan minggu. Seperti biasanya hari Rabu ada jam doa, dan sekarang tidak ada lagi. Sahabat, ketika masih belum ada pandemi, kita kadang-kadang jarang ke gereja, ya. Saya bukan berkata malas, tetapi jarang datang ke gereja untuk berdoa di gereja dengan alasan rumah jauh, banyak kesibukan, masih di kantor, atau harus ditunggu oleh anak-anak di rumah. Sekarang ketika kita ada di dalam suasana online, apakah kita tahu bahwa hari Rabu jam untuk kita berdoa, dan kita juga harus duduk mendengarkan renungan untuk masuk di dalam saat-saat doa, kita mengikuti dengan tekun. Sahabat, ketika saya membaca tema ini, mari berdoa, saya ingat akan satu kutipan yang disampaikan oleh pendeta Billy Graham. Dia berkata, Allah tidak pernah menjawab doa orang yang tidak sepenuh hati berdoa. Allah, dengan kata lain, akan menjawab ketika kita berdoa dengan sepenuh hati. Ketika saya membaca tema dan ketika saya membaca kutipan dari pendeta Billy Graham ini, saya menemukan beberapa hal, ya, yang merupakan satu kekuatan bagi kita untuk ada di dalam ketekunan berdoa. Kita perlu teratur mengikuti akan saat-saat berdoa. Mengapa? Karena kunci bagi kita untuk hidup teguh menghadapi segala kesulitan adalah berdoa. 3 hal yang akan saya sampaikan dan saya bagikan. Saya ambil dari pengajaran Yesus, dari khotbah Yesus di bukit, di dalam Matius pasal 5, 6, dan 7. Saya menemukan 3 hal penting tentang berdoa. Yang pertama, mengapa harus berdoa? Di dalam Matius pasal 7 ayat 7, kita membaca di sana, ayat ini berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat ini sebenarnya menjelaskan kepada kita bahwa doa itu sangat-sangat amat penting untuk kita, untuk saya, dan untuk semua sahabat di mana saja berada. Karena doa adalah sarana anugerah Allah dicurahkan untuk kita. 3 kata perintah yang dikatakan di dalam Matius 7 ayat 7.
minta, cari. Dan dikatakan ketuk. Membutuhkan ketekunan kita, membutuhkan semangat kita, membutuhkan ketaatan kita. Kata ini merupakan himbauan dari Tuhan, pengajaran dari Tuhan untuk kita, ya. Sesuatu tidak akan datang kepada kita kalau kita malas. Sesuatu tidak akan datang kepada kita kalau kita tidak cari. Dan sesuatu tidak akan kita datang kalau kita tidak mengetuk. Matius pasal 5 sampai pasal 7 ini merupakan langsung pengajaran dari Yesus sebagai guru yang agung, yang berkuasa. Di dalam pasalnya yang ke-7 masih termasuk di dalam khotbah Yesus di bukit, ayat ke-7 berkata bahwa ini merupakan prinsip kebenaran Allah tentang berdoa. Mintalah maka akan berikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sahabat doa dan sahabat iman, biarlah kita mengerti, menyadari mengapa dikatakan di dalam ayat ini, ya, kita harus berdoa. Karena tanpa doa kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Hal yang lain yang perlu saya ingatkan, di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat ini juga mengingatkan, ada iblis, ada setan, ada penguasa gelap yang ingin menjadikan kita pengikut iblis. Kalau kita ingin menjadi pengikut iblis, otomatis kita tidak akan mau berdoa. Kita akan malas berdoa. Kita tidak akan semangat berdoa. Karena pengikut iblis ciri-cirinya ya malas, jahat, menentang firman Tuhan, menentang kebenaran firman Tuhan, menentang pengajaran Tuhan, mengacaukan pikiran kita yang baik menjadi pikiran yang tidak baik, ya. Itu ciri-ciri pengikut iblis. Kita ini pengikut Tuhan, ya. Kita harus punya semangat. Kita harus punya ketekunan, kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan di pihak kita, ya. Kita harus terus mencari Tuhan. Bagaimana caranya? Berdoa. Kita ada di penghujung zaman saat ini. Mari kita tingkatkan kerinduan kita untuk ada dalam hadirat Tuhan. Karena ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita akan merasa kita dibebaskan dari kuasa sejahat. Kita akan mendapat ketenangan, kita akan mendapat kekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan. Yang kedua tentang berdoa. Bagaimana harus berdoa? Di dalam Lukas pasal 11 ayatnya yang pertama, ketika Yesus sedang berdoa dan ketika Yesus berhenti setelah dia berdoa, seorang dari murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Lukas pasal 11 ayat 2 sampai 4, kalau kita lihat itu ada di dalam khotbah Yesus di bukit. Di dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13, Yesus mengajarkan bagaimana harus berdoa. Yesus mengajarkan satu, doa Bapa kami. Doa Bapa kami ini merupakan doa yang saya katakan menurut pengalaman saya, ini doa yang sempurna, doa yang lengkap, ya. Karena di dalam doa Bapa kami ada 6 permohonan yang komplit. 3 bagian yang pertama berkaitan dengan kekudusan dan kehendak Allah untuk kita dan untuk Tuhan. Dan 3 yang terakhir berkaitan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Yesus mengajarkan doa yang berisi singkat, menyatakan kebesaran dan kekudusan Allah. Tidak perlu munafik, tidak perlu bertele-tele, karena Tuhan mengenal kita. Tuhan mengenal umatnya.
Tuhan mengenal kita lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Yang ketiga tentang doa. Siapa yang harus kita doakan? Matius 5 masih di dalam khotbah di bukit. Ayat 44 berkata demikian. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow, ayat ini luar biasa saya katakan. Karena berdoa untuk musuh yang menganiaya kamu. Bagian yang ketiga tentang berdoa, siapa yang harus kita doakan? Musuh kita yang menganiaya kita. Ya. Kalau orang waras kita berkata seperti itu, dia punya musuh dan kita berkata kamu harus mengasihi musuh kamu dan kamu harus berdoa untuk dia. Dia akan berkata bahwa kita ini tidak waras, ya. Mengapa? Ya. Ada pertanyaan, mengapa? Ya. Sahabat doa, kalau kita meneliti ayat ini, berdoa untuk musuh yang Yesus ingin kita lakukan. Ketika saya membaca, saya menemukan mengapa Yesus mati di kayu salib. Mengapa Yesus mau menanggung dosa saya, dosa sahabat. Mengapa? Ya. Mengapa Yesus mau mengampuni, menebus dosa saya, dosa sahabat. Di dalam makna kasih, doa yang Yesus ajarkan kepada kita, doakan musuhmu. Saya melihat di sini bukan kasih emosi sesaat. Karena diperintahkan oleh Allah, saat ini saya harus berdoa. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kasih agape, kasih Allah yang kekal, yang harus terus-menerus ada di dalam kehidupan kita. Sahabat doa dan sahabat iman, kita yang adalah musuh Allah, kita yang adalah menjadi tawanan iblis, kita dibebaskan oleh pengorbanan penebusan Yesus di kayu salib. Kalau kita sudah dibenarkan, mari biarlah kita menjadi murid-murid Yesus yang berkenan dengan mengikuti apa ajaran yang Yesus ajarkan. Memang sukar bagi kita. Seperti Yesus juga ketika dia berdoa, sukar bagi dia untuk menerima tantangan di bukit Getsemani. Tapi karena Yesus ada di dalam kasih Allah, maka Yesus mampu. Saya percaya ketika kita ada di dalam kasih Allah, kita juga akan mampu untuk mendoakan musuh kita. Ampunilah musuhmu dan berdoalah dan berkatilah mereka. Saya menutup dengan kutipan yang saya ambil dari Corrie ten Boom. Dia berkata tentang doa. Apakah doa sudah menjadi kemudi di dalam kehidupan kita atau hanya menjadi ban serep? Kalau kita perlu baru kita cari. Jangan kita jadikan doa sebagai ban serep. Jangan berdoa hanya saat Anda ingin berdoa. Tapi milikilah perjanjian Allah dengan Anda. Milikilah perjanjian dengan Tuhan dan tepatilah itu. Karena kekuatan seseorang berada pada lutut yang berdoa. Ketika kita mampu dengan rendah hati berdoa, siapa yang tidak bisa kita doakan? Termasuk musuh kita pun akan bisa kita doakan. Dan kita berkati mereka. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.